Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua. Di dalam kesempatan ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di beberapa bulan yang lalu yang kita ambilkan dari kitab Sahih Bukhari, Kitabul I'tisam. Telah kita lewati, kita bacakan beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya tentang prinsip kita di dalam membacakan kitab adalah kitab-kitab yang telah diakui oleh ulama dan oleh kaum muslimin, sehingga kita ambilkan dari Sahih Bukhari, Kitabul I'tisam, pelajaran bagi kita semua untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang akan menyelamatkan kita semua di dunia dari kesesatan dan di akhirat dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari lanjutan Kitab Al-I'tisam yang mana oleh al-muallif rahimahullah disebutkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu bi jawami al-kalim. Al-ulama di dalam membuat judul biasanya dari dalil-dalil yang akan disebutkan di bawahnya.
tidak lepas dari al-Imamu Al-Bukhari rahimahullah. Di dalam bab ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu bi jawami al-kalim. Aku diutus dengan jawami al-kalim, yang artinya jawami al-kalim adalah berbicara sedikit, ringkas, tapi maknanya luas. Itu yang namanya jawami al-kalim secara bahasa. Kemudian kita masuk pada hadis yang disebutkan oleh al-muallif, yang ada hubungannya dengan judul atau bab yang dibuat rahimahullah. Disebutkan di sanad hadis ini yang telah kita sampaikan, dan juga sebenarnya dalam kita membaca kitab-kitabnya ulama adalah untuk mengambil manfaat dari tulisan-tulisan mereka, dan kita belajar tujuan utama, tujuan inti adalah untuk diamalkan. Untuk diamalkan itu adalah tujuan utama kita belajar. Artinya jangan sampai kita salah di dalam niat belajar untuk menumpuk ilmu, untuk menjadi orang yang alim, yang tahu tentang banyak perkara, akan tetapi tidak diamalkan. Dan itu ancaman yang besar bagi seorang yang tahu dan tidak mengamalkan ilmunya, dan tujuannya biar dikatakan alim. Yang mana sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal man yulqa finnar salatah. Pertama-tama kali yang dimasukkan ke dalam neraka itu 3 jenis manusia. Disebutkan di antaranya adalah orang yang belajar biar dikatakan dia alim. Orang yang membaca Al-Quran biar dikatakan dia qari. Yang kedua adalah orang yang bersedekah, berderma, biar dikatakan dia dermawan. Yang ketiga, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, biar dikatakan dia pemberani. 3 jenis manusia ini adalah pertama-tama kali yang masuk ke dalam neraka. Bukan artinya kekal, tapi yang pertama kali. Dikatakan oleh penyair, wal alimu lan ya'malan bi ilmihi mu'adzabun qabla ubadil wasani. Orang yang alim, yang tahu dan tidak beramal dengan ilmunya, maka dia akan dimasukkan neraka sebelum penyembah berhala. Hati-hati yang seperti ini. Peringatan bagi kita semua untuk belajar agar supaya diluruskan niatnya. Apa itu? Adalah untuk diamalkan. Jangan sampai, ya kan, ilmu itu menjadi bumerang bagi kita. Katanya Rasulullah SAW, Al-Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran akan menjadi pembelamu, penolongmu
atau justru akan menjadi musuhmu yang membinasakanmu, yang mengamalkan ilmu. Ilmu tersebut akan membantunya dan menolongnya, menyelamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak beramal dengan ilmunya, maka dia akan menjadi musuhnya, bumerang baginya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dengan menjauhkan diri dari mereka-mereka. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Maghdub, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Siapa mereka? Dedengkotnya Yahudi. Dedengkotnya Yahudi, orang atau kaum yang tidak beramal dengan ilmunya, sehingga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menyerupai Yahud, siapa mereka? Termasuk dari kaum muslimin, kita semua yang tidak mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, sedangkan kita mampu untuk melakukan. Dan juga orang yang tidak beramal atau tidak di dalam beramal tanpa ilmu, yang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Dedengkotnya adalah Nasara. Dedengkotnya Nasara dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Kalau Islam adalah tengah-tengah. Ahli sunnah tengah-tengah, yang mengamalkan ilmunya dan beramal dengan ilmu. Itu al-Islam dan ahli sunnah. Yang menyelisih itu sama ada Yahudi dan yang seperti Yahudi, dan Nasara atau yang seperti Nasara. Yahud yang tidak beramal dengan ilmunya, Nasara yang beramal tanpa ilmu. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Kita di kelompok yang mana? Yang tengah, ahli sunnah, ahli Islam hakiki, atau dari mereka? Nah, itu makanya tiap rakaat Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita semua memahami apa yang di ayat terakhir dari surah Al-Fatihah. Qala al-muallif rahimahullah. Kita langsung ke hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah di dalam bab ini. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah al-Uwaisi Al-Madani Thiqah. Sengaja kita bacakan. Kita sengaja membacakan sanadnya, karena ini semua adalah merupakan amanah ilmiah. Amanah ilmiah di dalam menuntut al-ilmu. Kita bacakan sanad ini agar supaya yang pertama kita mendoakan mereka yang dengan mereka sampainya ilmu Al-Quran dan Sunnah kepada kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Maknanya,
seseorang itu tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia bersyukur kepada manusia. Atau dikatakan seseorang itu tidak akan bisa bersyukur kepada manusia. Atau dia tidak dikatakan orang itu tidak akan bisa bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bisa bersyukur kepada manusia. Yang artinya kalau yang di hadapannya saja yang kelihatan nyata matanya melihat, ya kan, dan merasakan kenikmatan tersebut, tidak bersyukur dan tidak berterima kasih, apalagi yang dia tidak melihat zat yang memberikan nikmat tersebut. Dari sini kenapa kita bacakan sanad ini? Karena dari dialah hadis ini sampai kepada kita. Dengan ketika kita membaca, mendoakan mereka. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Mendoakan semoga Al-Imam Al-Bukhari dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayit itu butuh dengan doanya yang hidup, dan doanya orang yang hidup insya Allah sampai kepada mereka. Begitu ketika kita membaca kitab, agar supaya yang menulis kitab itu didoakan dalam rangka bersyukur kepadanya, untuk mengamalkan hadis tadi, la yashkurullah man la yashkurunas. Kenapa kita sering singgung seperti itu? Karena kebanyakan dari kita illa marahimahullah itu enggak ada menilai sedikit pun orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Yang artinya kalau di depan kita itu memberi, kalau yang memberi, yang bersyukur, setelah berpisah enggak ada lagi. Yang ingat bahwa dia itu berjalan dalam kehidupan, ada orang yang memberikan cahaya kepadanya sehingga dia berjalan lurus mulus, tidak terjatuh ke dalam lubang atau kesandung batu yang ada di depannya. Tidak berterima kasih. Kita bisa berjalan dengan cahaya. Dari mana cahaya tersebut didapatkan? Tentunya kalau orang itu menggunakan akalnya yang sehat, dia akan tahu sebab musababnya. Dia bisa berjalan dengan mulus, dengan lurus, dengan selamat, itu dengan cahaya. Kemudian siapa yang memberikan cahaya kepadanya? Atau penyebab dia mendapatkan cahaya? Itu banyak yang lupa. Banyak yang lupa illa marahimahullah. Lanjut. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah Al-Ubaisi Al-Madani Fiqah. Memang sengaja. Kalau kita bicara masalah ini, satu orang ini 1 jam enggak cukup. Kita lanjut aja. Qala haddatsana Ibrahim Ibnu Sa'ad. Ini yang seperti ini belajar sanad. Dan kita hendaknya sebagai seorang salafi, azhari, sunni, dasarnya ini. Apa itu? Yang mengedepankan siapa yang membawa berita itu. Jadi yang disebutkan umpamanya di dalam sanad ini Abdul Aziz ibn Abdullah Waisi Thiqah. Thiqah itu terkumpul dalam dirinya kuat hafalannya dan bagus agamanya. Maknanya sunni. Itu yang dikatakan thiqah di dalam ilmu periwayatan. Dari sini penting kita kalau kita mengatakan sunni, salafi, asari, itulah ahlul asar, ahlus sanad. Artinya di dalam kehidupan kita, kalau memang kita adalah mengeklaim diri kita seorang salafi, asari, sunni, kita hendaknya mempraktekkan dan merealisasikan
apa yang diajarkan oleh ulama kita. Ketika mendapatkan berita, hendaknya diseleksi siapa yang membawa berita. Apakah orang tersebut thiqah yang kuat hafalannya sehingga enggak menambahi dan mengurangi berita, dan bagus manhajnya. Begitu seorang salafi. Jadi jangan asal melihat di medsos, media sosial, di grup-grup juga begitu. Dilihat gitu. Asal ada berita faedah, fulan, langsung dinukil, ditelan mentah-mentah, sampaikan, sebarkan ke seluruh dunia. Itu bukan seperti itu. Tapi harus diseleksi dari mana. Dan siapa dia. Terus di atas sampai siapa. Begitu. Ini pelajaran ilmu hadis, ilmu periwayatan. Untuk bisa menyeleksi berita-berita yang sampai kepada kita. Jangan asal ada berita langsung di-share. Itu semuanya adalah tanggung jawab kita yang akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu berhati-hati. Itu yang namanya takwa. Adalah berjalan di jalan yang berduri. Bagaimana kita berjalan di jalan yang berduri? Lantak begitu saja, jalan begitu saja, kan enggak? Itu adalah untuk keselamatan dunia kita, badan kita, supaya tidak terkena duri. Bagaimana? Apakah kita singkirkan duri tersebut? Apakah kita buang atau kita lompat, ya kan? Biar nggak kena duri. Itu dunia, ya kan? Dunia kita ini sangat berhati-hati sekali, nggak mau rugi. Tapi yang paling penting kita adalah untuk berhati-hati di dalam masalah urusan akhirat kita. Jadi kita belajar ini bukan cuma belajar, tapi kita mengambil faedah yang ada di dalamnya. Qala hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah Al-Waisi. Tika hadatsana Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri. Ya, ini nisbah kepada kakeknya yang di atas. Wa huwa thiqah. Kita katakan ini sebenarnya cuma dalam rangka faedah saja. Kalau kita baca kitabnya Sahih Bukhari, dikatakan oleh ulama, perawi-perawinya Imam Bukhari, itu sudah enggak perlu ditanyakan lagi. Qad tajawaz qantarah, bahasa mereka, telah melewati jembatan, lolos dia dari seleksi. Lolos dari seleksi ini rijalnya Imam Bukhari, rawi-rawinya Imam Bukhari sudah. Sebenarnya kita nggak perlu permasalahkan. Cuma untuk nambahi faedah. Gitu aja. Sebenarnya kalau kita baca langsung nggak apa-apa. Cuma sedikit aja beri faedah sambil lewat. Karena di situ kita butuh sedikit-sedikit, ya kan, mimbar nasihat untuk kita semuanya. Qala an Ibn Shihab Muhammad Ibn Muslim Ibn Ubaidillah Ibn Abdillah Ibn Shihab, imam min a'imah al-Islam. Ini tokoh besar, diakui oleh al-ulama, ahli sunnah, ahli hadis, ahli athar, yang tidak diperselisihkan keimamannya kecuali di dalam masalah ketika ditanyakan mana yang lebih mulia, apakah Az-Zuhri yang ini atau A'mash Sulaiman ibni Mihran Abu Muhammad Al-Kufi, mana yang lebih afdal? Dua imam ini. Ulama mengedepankan Al-A'mash laqab karena kacamatanya tebal, yakni min ya. Jadi didulukan A'mash.
Kenapa? Karena A'mash itu adalah orang yang sabar di dalam kemiskinannya. Sabar di dalam kemiskinannya. Adapun Zuhri bukan tidak sabar. Tapi Zuhri ini mengajarin anak-anak raja. Artinya masuk ke dalam pemerintahan. Masuk di dalam daerah orang penguasa-penguasa. Ini di dalam masalah ilmu periwayatan atau ulama, penilaiannya lain. Bukan menjatuhkan, tapi perbandingan orang yang masuk ke dalam pemerintahan atau orang yang masuk ke dalam tempat-tempat yang berduit dengan orang-orang yang menahan diri dari bergaul dengan orang-orang yang berduit. Itu ulama meninggikan orang-orang yang menjauhkan dari orang-orang yang berduit atau orang-orang yang berkuasa. Itu al-ulama. Jadi sangat jauh, ya kan? Untuk perkara-perkara dunia. Penting bagi kita mendapatkan pelajaran di dalam masalah. Jangan otak kita itu terbayang-bayang dengan kesenangan-kesenangan dunia. Gemerlapannya dunia. Kalau seorang alim itu lebih mengedepankan kehidupan akhiratnya. Qala Sa'id ibn Musayyib. Qala an Sa'id ibn Musayyib. Qala an Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Sa'id ibn Musayyib ini dikenal oleh ulama alul hadis sebagai Sayyid Tabi'in fil ilm. Tuannya Tabi'in di dalam al-ilmu. Dan ini adalah paling tingginya dari deretan at-tabi'in, yakni mereka orang-orang setelah sahabat. Disebutkan di dalam ilm karena di sana ada hadis rekomendasi dari Rasulullah SAW tentang Sayyid at-Tabi'in. Siapa dia? Uwais Qarni. Kalau dari sisi rekomendasi siapa Sayyid Tabi'in adalah Uwais Qarni. Uwais Qarni dari Yaman. Adapun Sa'id ibn Musayyib itu dikatakan Sayyid Tabi'in. Ulama memberikan di dalam masalah al-ilmu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Nah, kita kalau masuk ke Abu Hurairah ini paling senang, ya kan? Kalau orang thalabul ilm ini paling senang dengan Abu Hurairah. Begitu. Abu Hurairah ini sudah kita lewati, artinya siapa Abu Hurairah? Ini adalah namanya dan nama bapaknya itu terjadi perselisihan di antara ulama. Siapa nama dia dan nama bapaknya. Lebih dari 20 perbedaan perselisihan ulama. Tapi yang paling banyaknya adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Abu Hurairah ini disebutkan oleh Al-Zahabi rahimahullah di kitabnya Risalahnya Al-Muqidah. Abu Hurairah ini dijuluki Hafidzus Sahabah. Hafidz Sahabah. Orang yang paling banyak hadisnya. Ini sampai kepada kita. Yang mana disebutkan hadisnya adalah 5.737 atau berapa. Paling banyaknya. Paling banyaknya yang sampai kepada kita. Ini Abu Hurairah. Yang kita senangnya, ya kan, untuk thalabul ilm. Bagaimana Abu Hurairah ini bisa mendapatkan hadis yang paling banyaknya dari mereka para sahabat, ya kan? Yang sampai kepada kita. Kenapa kita sampaikan begitu sampai kepada kita? Disebabkan kita nggak tahu. Yang namanya hadisnya Abu Bakar, hadisnya Umar, dan orang-orang yang dekat-dekat dengan Rasulullah tentunya itu hadisnya lebih banyak. Tapi
sampai kepada kita yang banyak adalah hadisnya Abu Hurairah. Kita melihatnya di dalam masalah ini untuk faedah kita semua. Bagaimana Abu Hurairah ini bisa banyak hadisnya? Bisa banyak hadisnya dari yang lain. Yang mana Abu Hurairah ini masuk Islam di umur 26 tahun. Masuk Islam di umur 26 tahun. Dan waktu itu adalah di tahun Khaybar. Khaybar itu adalah di tahun 7 Hijriah. Di tahun 7 Hijriah. Ya kan? 7, kemudian di tahun yang ke-11 awal 11 Hijriah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 tahun. Dan yang paling banyak hadisnya yang sampai kepada kita. Bagaimana bisa? Nah, ini seorang talibul ilm harus tanggap. Cerdas untuk bisa mengambil faedah dari kejadian yang seperti ini. Maka dikisahkan juga oleh Abu Hurairah tentang tersebarnya berita. Aksara Abu Hurairah. Jadi ketika tersebar berita, ya ini seolah-olah Abu Hurairah kok banyak hadisnya. Kok banyak hadisnya, bahasa kita kok bisa paling banyak, kan gitu. Jadi Abu Hurairah jelaskan. Maknanya kawan-kawanku yang dari Al-Muhajirin sibuk dengan jual belinya di pasar. Ini menjelaskan. Dan kawan-kawanku Ansar, orang-orang Madinah, itu sibuk dengan kebun-kebun mereka, dengan pertanian dan perkebunan mereka, sibuk. Dan aku sibuk dengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan perut kosong. Jadi kalau kita melihat yang seperti ini sebagai talibul ilm, bagaimana bisanya berhasil seorang talibul ilm dan banyak hadisnya, itu adalah perutnya itu harus diperhatikan. Bukan untuk dipenuhi terus, ya kan? Tapi dikosongin, diisi sedikit menyambung kehidupan. Sehingga semangat belajarnya tinggi. Tapi kalau perut dipenuhi, nggak bisa bernapas lagi. Ya kan? Akhirnya sukanya tidur. Itu kalau sudah kenyang. Setelah tidur bangun ke belakang lagi. Makan lagi. Ayo sudah kerjanya makan dan makan, hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Itu bukan thalabul ilm. Begitu. Jadi kalau kita bisa mengambil yang seperti ini. Jadi seorang thalibul ilm itu untuk bisa berhasil mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu perutnya itu dijaga. Bukan dipenuhi terus, bukan dipikirkan terus. Itu bahaya orang yang mikirkan perutnya. Nabi SAW mengatakan, akhaf ma'akhaf alaikum atau akhsha alaikum butunukum wa furujukum. Yang aku khawatirkan kepada kalian itu adalah perut kalian dan kemaluan-kemaluan kalian. Itu yang dikhawatirkan. Ini perut sahidnya. Abu Hurairah ini bisa berhasil mendapatkan, ya kan, banyak ilmu dari Rasulullah SAW karena menjaga perutnya dalam keadaan kosong. Begitu. Kalau thalabul ilm, bukan kita melarang untuk kenyang, bukan, karena Rasulullah juga membolehkan ketika Abu Hurairah itu minum susu itu untuk supaya sampai kenyang. Dia itu kenyang kemudian nggak ada tempat. Boleh. Itu sekali, 2 kali, bukan terus-terusan thalabul ilm. Jadi jaga perutnya. Maknanya jangan sampai berlebihan di dalam masalah urusan makan. Kalau orang itu berlebihan dalam urusan makan, ya kan, itu akan merusak yang lainnya nanti. Karena penyakit itu, katanya Ibnu Qayyim, sumbernya itu di lambung. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ringkas saja. Nah, yang ini kan kita kan semua thalabul ilm. Kalau ingin semangat belajar, baca sirahnya atau biografinya beliau Abu Hurairah.
yang hadisnya banyak. Abu Hurairah mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Wa amma ahaduhuma qad basastu. Wa ammal akhar law basastu laquti'at hadzal hulkum. Jadi katanya Abu Hurairah, aku menghafal dari Rasulullah itu 2 kantong. Adapun yang 1 kantong itu aku telah keluarkan, aku sebarkan, aku sampaikan. Adapun yang 1 memang enggak aku keluarkan, aku tahan. Kalau seandainya aku keluarkan yang 1 kantong, leherku dipenggal. Kenapa? Isinya tentang fitnah. Fitnah penguasa. Nah ini, kalau di dalam sini ya kan, ini Abu Hurairah ini, radhiyallahu. Banyak faedah yang kita dapatkan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Tentunya tadi dengan al-ilmu yang akan bisa akan bisa menyinari dan menerangi perjalanan hidup kita. Itulah ilmu, dan ilmu itu kalau kita tanpa ilmu, nggak akan kita bisa hidup aman dan nyaman. Kita ini kenapa selalu ilmu dan ilmu? Karena yang kita dapatkan, orang yang paling, yang paling nyaman di dalam kehidupannya, itu mereka para ulama itu. Ulama itu dulu nyenang itu. Nyaman, tenang. Itu. Kita tahunya itu mereka. Kenapa mereka? Karena ilmu itu tadi. Yang kita lihat yang paling pusingnya itu adalah orang-orang yang banyak hartanya. Itu pusing, pusing di mana? Gimana di sana? Hartaku di sana, hartaku di sana. Tuh. Gimana ya, Apakah ada yang mencuri? Apakah ada yang korupsi? Apakah ada yang bangkrutnya? Apakah ada yang naik, ada yang turun, ada dan. Sehingga hidupnya itu diatur oleh harta. Bukan dia mengatur harta, tapi harta itu mengatur dia. Harta mengatakan, kamu perhatikan aku. Kamu cintai aku. Kalau kamu nggak cintai aku pergi dari kamu. Nah itu. Jadi harta. Jadi harta itu harus kita jaga. Berbeda dengan ilmu. Ilmu itu menjaga kita. Orang itu harus cerdas. Jangan mengikuti hawa nafsu. Baik. Qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bu'ithu bi jawami'il kalim. Nah ini modelnya sebagian ulama di dalam karyanya, penulisan atau dalam tulisan-tulisannya mengambil judul dari isi hadis yang diinginkan dia. Begitu juga yang lain kadang mengambil judul dari potongan ayat kemudian menyebutkan ayat secara keseluruhan. Itu adalah praktek mereka para ulama. Qala bu'ithu bi jawami'il kalim. Ini terjadi perselisihan di antara ulama makna bu'ithu bi jawami'il kalim. Apa artinya jawami'il kalim itu? Yang kita katakan tadi adalah lafadznya yang sedikit, lafadznya sedikit tapi maknanya sangat luas. Sebagian ulama mengatakan jawami'il kalim ini adalah Al-Quranul Karim. Makanya al-i'tisam, di dalam ayat ini masuk di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ini dikatakan jawami'il kalim adalah Al-Quran, itu terlalu membatasi makna ini. Karena jawami'il kalim itu ada juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga makna yang mencakup yang lainnya adalah kalimat yang pendek, tapi luas maknanya. Kalimat yang pendek, luas maknanya. Kemudian disebutkan lanjutannya. Wa nusirtu birra. Ini kalau kita bicara ini jawami'il kalim ini memang waktu banyak akan terpakai, kita ringkas saja. Wa nusirtu, kan syahidnya bukan ini, yang poin yang dimaksudkan oleh al-mu'alif. Wa nusirtu birat, yakni ini termasuk khisisah.
kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Yani aku diberi 5 jenis yang tidak diberikan 5 jenis ini seorang pun nabi sebelumku, enggak ada. Disebutkan di antaranya adalah nusirtu birub masiratus syahr di riwayat. Maknanya aku ditolong yakni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rasa ketakutan di hati-hati musuh. Di hati-hati musuh Islam. Dengan jarak apa? Sebulan. Artinya, kalau penyerangan membutuhkan waktu sebulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan menyerang di daerah umpamanya sekarang seperti Palestina, Israel diserang. Dalam perjalanan sebulan umpamanya. Kalau itu mah enggak sampai dekat ya. Itu mereka ketika diumumkan, ya kan, diumumkan penyerangan ke mereka itu sudah takut duluan. Padahal perjalanan itu sampai ke mereka 30 hari atau sebulan. Itu sudah takut. Mereka sudah takut. Ini termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada nabinya. Kemudian lanjutan. Wa baina ana naimun ra'aituni utitu bima fatihi khazainil ard fawzi'at fi yadi. Ini maknanya ketika aku tidur diperlihatkan kepadaku. Nah, jadi mimpi, di dalam mimpinya aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi ini. Diletakkan di tanganku. Yang mana di sini kalau mimpinya Nabi atau mereka para anbiya itu adalah benar. Mimpinya para nabi hak. Kemudian dilanjutkan dari hadis ini oleh Abu Hurairah mengatakan di fakrah yang akhirnya ini. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu faqad dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antum talghafunaha tar'aghafunaha kalimatan tusbihuha. Berkata Abu Hurairah, maka telah zahab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya telah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antum talghafunaha targhafunaha. Talghafun itu maknanya adalah hidup yang mewah. Gampang, mudah untuk mencari harta. Hidup dalam keadaan serba ada. Atau bisa dikatakan dalam keadaan kamu makan dengan lahapnya. Atau dengan mantapnya. Enggak ada pikiran yang lain. Santap dan santap. Seperti kita. Tapi di riwayat yang lain adalah tantasilunaha. Yang artinya adalah tastakhrijunah. Yang kalian mengeluarkan perbendaharaan tersebut. Jadi Rasulullah SAW yang bekerja, yang berusaha, yang berjuang
dan umatnya yang merasakan kenikmatannya. Yang ini pelajaran bagi kita, banyak fawaid yang ada yang bisa kita ambil, di antaranya sebagai seorang dai atau seorang ustadz, seorang pengajar, hendaknya yang dipikirkan itu adalah berjuang dan berjuang. Berjuang dan berkorban. Artinya jangan berharap buahnya cepat dipetik atau dinikmati. Kalau memang bisa langsung dipetik, fabiha ni'mah, alhamdulillah. Kalau tidak, kita berharap, ya kan? Anak cucu kita yang merasakan atau yang memetik buahnya. Jangan jadi seorang dai maunya buahnya langsung dinikmati. Maka yang seperti ini malas untuk berjuang, apalagi berkorban. Begitu juga orang tua. Kita sebagai orang tua, di dalam mendidik anak-anak kita, hendaknya punya rasa untuk mengambil buahnya. Itu bukan di depan matanya atau di waktu yang dekat, tapi waktu yang jauh. Yakni yang bisa dirasakan nikmat tersebut oleh anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Tanam kita seperti tanam kelapa. Tanam yang seperti mungkin kayu manis, ya kan? Atau tanam karas atau gaharu. Yang kita tidak akan bisa langsung itu. Pasti yang akan memetiknya itu adalah anak cucu kita. Jadi seorang dai itu atau orang tua, jangan mentalnya untuk mendapatkan buahnya atau hasilnya itu yang di depan mata langsung. Jadi hendaknya juga berpikiran kalau tidak bisa merasakan dia, anak cucunya yang merasakannya. Begitu. Untuk mengambil pelajaran dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi di sana ada hadis tentang masalah fitnah dunia. Kalian tahu semuanya itu kan. Dunia itu fitnah. Ujian bagi kita semua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya tentang masalah kekayaan itu bukan kekayaan harta. Laisa al-ghina an kasratil arab walakin al-ghina hina nafs. Bukanlah yang dikatakan kaya itu yang banyak hartanya, bukan. Tapi yang dikatakan kaya itu adalah kaya hati. Kalau dia adalah kaya hati, dikasih sedikit itu sudah cukup. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia inginnya adalah kaya harta, walaupun banyak harta pun gak akan terima. Gak akan cukup. Sebagaimana Nabi mengatakan, maknanya kalau orang itu punya emas 1 lembah, dia ingin, ya kan, 2 lembah. Emas. Kalau dia sudah punya 2 lembah, ingin lagi 3 lembah, tidak akan berhenti keinginan tersebut, keinginan dunia. Sampai mulutnya itu ditutup dengan tanah. Masukkan ke kuburan. Nah, gitu. Dan Nabi SAW memperingatkan kepada kita. Ma akhsha alaikumul faqr. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum.
Bukan kemiskinan, kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Akan tapi yang aku khawatirkan kepada kalian apabila dibentangkan dunia kepada kalian, kalian berlomba-lomba sebagaimana berlomba-lombanya umat terdahulu dan mereka hancur di dalam perlombaan, binasa di dalam perlombaan. Kalian akan berlomba sebagaimana mereka berlomba dan kalian akan hancur sebagaimana umat-umat terdahulu hancur dalam perlombaan dunia itu. Dan ini di dalam hadis ini bisa kita ambil faedahnya. Yang diantaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dengan banyaknya harta, yakni kepada umatnya. Perluasan wilayah di zamannya Umar, di zamannya Utsman dan seterusnya. Luar biasa. Sampai di zamannya Utsman disebutkan di dalam sejarah masalah jual beli budak. Kalau jual beli budak itu ada harganya. Harganya berapa juta dan berapa juta. Di zamannya Utsman itu budak ditimbang harganya. Kalau budaknya itu 1 pikul, dirhamnya juga 1 pikul. Bayangin itu. Karena melimpah ruahnya, ya kan, harta benda. Dan itu sebenarnya semuanya itu disebabkan karena mereka itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga hidupnya dunia dan akhiratnya bahagia. Sejahtera dan melimpah ruah harta benda. Itu sudah terbukti. Kalau manusia atau umat Islam sekarang ingin jaya dan ingin sejahtera, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Taib. Ini satu hadis. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Kan masih ada waktu kan? Karena janjinya itu setengah jam aja. Nggak banyak-banyak. Hah? Apa? Lah, kalau jalan kaki Buya, aku yang ketinggalan. Taib. Kan di mana Buya? Sudah jalan belum? Hah? Cobalah. Taib. Kita baca sambil menunggu abang kita, ya kan? Buya ini adalah orang yang awal-awal di dalam berdakwah. Di dalam berdakwah di daerah Sumatera ini, ya kan? Walaupun termasuk juga secara keumuman di Indonesia juga termasuk orang-orang awal. Terus terang kalau anak pribadi ini nggak kenal dakwah di Indonesia, baru kenalnya di Yaman karena jadi nggak tahu banyak tentang Indonesia. Baru setelah pulang. Artinya Buya ini, ya kan, hendaknya kita semua, ya kan, bisa mengambil banyak faedah dari beliau, ya kan. Juga banyak kita ini sebagai anak, bahkan mungkin cucunya, ya kan gitu. Bagaimana sikap kita kepada beliau, ya kan. Kalau orang tua, ya kan, orang tua ini bukan beliau juga anak gitu maksudnya. Kalau yang namanya seorang guru, ya kan, atau seorang ustadz atau orang tua, ya kan, masalahnya itu kalau kita ini, ya kan, berprinsip di dalam mendidik anak-anak kita atau kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, itu bukan didikan kita kalau di dalam masalah makan kita suapin terus, suapin gitu. Kayak kita bayi dulu itu langsung dijorok masukkan ke dalam sampai mau muntah itu. Tapi tetap alhamdulillah hidup gitu kan. Sampai seperti itu orang tua itu demi apa?
kebaikan kesehatan anaknya. Sampai dijujur-jujur tanya itu nenek-nenek kita gitu kan, nenek kalian. Begitu dulu itu cara-cara memberikan makan. Tapi alhamdulillah, ya kan? Di balik itu kebaikan yang banyak. Artinya kalau sebagai seorang ustadz, terus terang bukan aku membela diri, bukan. Kalau ada bahasanya tensi nada yang tinggi gitu kan, itu sebenarnya wajar-wajar aja, ya kan? Artinya apa? Orang yang sebagai seorang pendidik itu melihat yang cocok anak didiknya itu yang mana, ya kan? Jangan seperti jadi orang tua, setiap apa yang diminta oleh anaknya, minta apa nak, ini belikan, ini belikan. Nah terus kalau orang tuanya nggak ada, ya kan, minta sama siapa? Akhirnya kan yang enggak yang dilakukannya kan begitu. Maka dari sini untuk kita semua, ya kan, karena memang terdengar, ya kan, berita kalau seperti Buya Abu Taubah, wah ini orangnya keras-keras gitu kan bahasanya seperti itu. Tapi kalau kita ini keras tadi, kembalinya kepada masalah, ya kembali kepada apa? Kepada dalil. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya kan gitu. Yang namanya hikmah itu adalah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya kalau orang itu cocoknya dilembutin dalam dakwah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Basyiru wala, ya kan, tunaffiru. Yassiru wala tu'assiru." Pesan kepada Mu'adz dan Abu Musa, ya kan? Radhiyallahu anhuma. Bagaimana? Kalau memang cocoknya ya kan, dilembutin. Tapi kalau tidak cocok dilembutin, ya dikasarin. Cocoknya begitu. Umar bin Khattab ketika Zubair yang menyebarkan yakni ayat-ayat mutasyabihat ke kaum muslimin, menjadikan kaum muslimin itu jadi kacau pemikirannya disebabkan karena syubhat-syubhat atau mutasyabihat di dalam ayat-ayat itu. Ringkasnya dipanggil sama Umar bin Khattab, "Kamu Zubair?" "Iya." "Kamu yang melakukan ini?" "Iya." Ini ada tongkat, ya kan, dipukulkan di kepalanya itu. Tak, sampai darahnya keluar itu. Katanya Zubair di dalam maknanya itu, "Ya Amirul Mukminin, subhat ini, ya kan, kalau kamu mau membunuh aku, bunuh aja. Subhat ini sudah keluar dari kepala aku." Nah gitu. Jadi keluarnya subhat itu dipukul sama dengan bersama darahnya itu keluar. Lembut kan? Nah itu lembut namanya. Itu cocok. Ternyata keluarnya dengan apa? Darahnya, bersama darahnya itu. Akhirnya dibuang ke Irak setahun. Nah begitu. Nah kalau cocoknya, ya kan, cocoknya itu yang keras ya dikerasin, ya kan. Karena masalahnya itu yang sesuai aja. Maka kadang-kadang kita sesuaikan. Enggak mungkin lah seorang ustadz, seorang pengajar atau orang tua tiba-tiba ngamuk atau marah gitu kan sama anaknya, sama muridnya. Enggak akan yang namanya asap itu tanpa api, itu bahasa kasarnya kan gitu. Pasti ada apinya kan gitu. Makanya ada sedikit ketika ada dua orang, ya kan, yang cerita tentang masalah hadis. Yang satu itu nggak tahu hadis. Kemudian ini yang tahu hadis ini waktu itu cerita kalau itu dimarahi sama A'mash, dimarahi sama dia. Katanya yang kawannya yang bukan ahlul hadis itu, nah itu katanya kalau aku nggak mau lagi kembali ke dia. Nah, katanya A'mash ketika dengar seperti itu yang diceritakan sama ahlul hadis tadi, ya kan? Jawabnya dia apa? Jadi dia itu bodoh seperti kamu itu. Bodoh seperti kamu itu kan. Dia tinggalkan apa yang memberikan manfaat kepadanya karena jeleknya akhlakku.
Ya kan? Jadi bagaimana kita ini mau mencari manfaat untuk diri kita atau enggak? Untuk mencari kebaikan untuk kita atau enggak, terserah gitu. Makanya ada alul hadis yang dia itu merengek-rengek minta hadis sama gurunya. Enggak dikasih, merengek-rengek terus, enggak dikasih. Sampai tongkatnya dipukulkan dia gitu kan. Satu langsung dikasih hadis. Nah, gitu. Oh, ternyata untuk mendapatkan hadis dari dia itu butuh pukulan. Akhirnya dia ngerengek lagi, dipukul lagi kan. Dapat hadis lagi, ngerengek lagi dapat. Gitu. Sebab itulah dia pukulan itu dapat hadis. Ya kan begitu. Jadi kalau ingin kebaikan, itu bukan dilihat yang orangnya, tapi lihat apa yang keluar dari mulutnya. Bermanfaat enggak untuk kita atau tidak kan gitu. Kalau bermanfaat enggak usah dipedulikan masalah akhlaknya dia atau ini secara keumuman. Yang artinya ya kan, kalau itu kebenaran, ambil itu kebenaran. Adapun masalah akhlak untuk kita mungkin jelek akhlaknya itu urusan kita. Urusan seorang guru, ya kan? Dia tanggung jawab sendiri nanti, bukan tanggung jawab muridnya. Gitu. Karena seorang guru, karena seorang ustadz, kalau sampai muridnya itu melakukan kesalahan, itu tanggung jawab gurunya. Ya kan? Tanggung jawab gurunya. Kalau sampai murid itu melakukan kesalahan, tanggung jawab gurunya. Karena di bawah tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Tapi kesalahan seorang guru enggak akan ditanya murid-muridnya itu. Enggak diminta tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah SWT. Enggak ditanya itu. Tanggung sendiri gurunya gitu. Tapi kalau muridnya salah, itu nanti yang nanggung gurunya. Salah murid. Makanya kalau ada seorang guru atau ustadz ya kan, itu melakukan kebijakan demi kebaikan bersama, itu memang mau nggak mau, kalau ingin kebaikan dia pasti akan menerima. Jadi artinya bukan kalau aku ini membela diri, bukan. Tapi artinya untuk memberikan faedah kepada kalian, kalau kalian ingin kebaikan, ya kan, maka dari situlah sabar dengan gurunya. Karena memang pentingnya kalau orang itu, ya kan, dia tidak mau merendah diri di hadapan gurunya sesaat, maka dia akan menyesal selama-lamanya. Setiap duduk di hadapan guru nggak mau dia. Enggak, aku maunya di atas, gurunya di bawah. Ya kan gitu. Gurunya di bawah, muridnya di atas gitu. Maunya seperti enggak kan bisa itu. Jangankan kamu raja aja enggak bisa. Ketika di zamannya Atha ibn Abi Rabah, ya kan, ada seorang raja di zaman itu minta anaknya itu untuk dididik khusus, ya kan, 2 anaknya dididik khusus. Ini anakku, khususkan anakku. Kalau memang katanya Atha maknanya mau belajar anak kamu, duduk bersama kawan-kawannya itu. Kalau untuk disendirikan, diistimewakan, nggak ada di dalam thalabul ilm. Apa katanya raja? Udah malu sekali rajanya itu. Kata sama anak, kepada anak, nak belajar baik-baik nak. Enggak tahukah kamu tadi bapakmu dipermalukan gitu. Itu karena apa? Ilmu itu tinggi, bukan ilmu itu di bawah. Maka jangan sampai ilmu itu dipermainkan, apalagi dengan duit, ya kan gitu. Artinya memang di dalam menuntut ilmu itu penuh dengan kesabaran. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah. Sudah datang? Tayyib. Mana? Alhamdulillah. Wailah wis. Rezeki nih. Enggak lah. Aku mau tidur ya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan nanti kan masih ada waktu. Oke? Kalau aku 1 hadis 1 hari enggak masuk lah. Dan insyaallah kita sambung di lain kesempatan. Ini abang kita insyaallah akan meneruskan kajiannya ya. Sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.